Semua pasti mendadak, jadi enggak kok tadi malam masih biasa aja, kok bangun-bangun tiba-tiba enggak bisa gerak, atau tadi lagi nyapu kok tiba-tiba langsung mulutnya merot, ya itu kita wajib curiga stroke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sigap, perkenalkan nama saya Mariana Enggar Lestari sebagai host di acara Sanrasan, Santai Bicara Masalah Kesehatan episode keempat. Oke, tentunya di sini saya tidak sendiri, ada narasumber kita yang kita datangkan dari Polisaraf, Dr. Septi Aulia Rahmi, spesialis neurologi. Dan dalam rangka memperingati Hari Stroke Sedunia yang jatuh pada tanggal 29 Oktober 2024, maka tema yang kali ini kita mengangkat tentang bersama-sama kita lebih hebat daripada stroke. Oke, sebelum kita mulai acaranya, kita sapa dulu narasumber kita. Selamat siang Dr. Septi, bagaimana kabarnya? Siang, sehat kayak biasa. Alhamdulillah. Kita mulai ya Dok, podcast hari ini ya. Jadi gini Dok, seperti kita ketahui bahwa saat ini nih sedang tren banget nih penyakit yang tidak menular. Salah satunya yaitu stroke. Di mana hasil survei kesehatan Indonesia di tahun 2023, prevalensi stroke itu 8,3 per 1000 orang. Yang artinya 8,3% dari 1000 orang di Indonesia itu terkena stroke. Dan stroke sendiri menjadi penyebab kematian ketiga setelah penyakit hipertensi dan diabetes. Kalau boleh tahu nih Dok, sebenarnya stroke itu apa sih? Jadi kalau bahasa awamnya ya, stroke itu gangguan aliran darah ke otak. Ya. Penyebabnya antara dua, penyumbatan atau pecah pembuluh darah. Jadi aliran darah yang harusnya ngalir ke otak itu kan sumber nutrisinya untuk otak. Ya, nah di situ ada gangguan. Gangguannya bisa sumbatan atau pecah pembuluh darah tadi. Terus kemudian karena terganggu aliran darah itu, otak itu tidak dapat asupan nutrisi. Kalau dia tidak ada asupan nutrisi, istilahnya makanan. Kalau kita kan makanan ya, kalau bagi otak itu aliran darah itu makanan. Itu kalau dia nggak dapat makanan, otomatis dia akan mati. Nah, sel-sel otak itu termasuk sel-sel yang sensitif. Jadi dalam hitungan menit dia nggak dapat aliran darah, itu resikonya dia rusak. Nah, kalau rusak itu nanti yang menimbulkan gejala di kita, itu yang biasanya kita sebut stroke. Ya, gitu. Terus stroke sendiri itu apa menyerang beberapa kelompok usia? Ada misalnya usia-usia tertentu gitu yang terserang stroke gitu Dok? Karena berdasarkan faktor risikonya ya, kebanyakan itu memang menyerang di usia-usia tua. Jadi ya usia-usia lansia, tapi seiring dengan jalannya waktu itu sekarang sih sudah mulai di usia-usia muda itu sudah mulai terjadi gitu, tapi ya masih tetap trennya di usia-usia tua. Berarti ada trennya juga ya Dok ya di usia tua ya. Oke, faktor penyebabnya terkena stroke sendiri itu apa ya? Gini, kalau sebenarnya kalau faktor penyebab itu yang tadi karena aliran darahnya terganggu ya, jadi antara sumbatan atau pecah pembuluh darah. Nah, kalau misalnya lihat dari faktor penyebab itu harus ada faktor resiko. Jadi faktor resiko kenapa seseorang terjadi stroke itu ada dua macam ya. Yang satu kita kategorikan yang tidak bisa kita apa-apakan. Yang kedua yang masih bisa kita apa-apakan. Yang tidak bisa kita apa-apakan ini contohnya kayak usia ya. Nggak mungkin kita minta lebih muda lagi ya. Terus genetik yang memang ada bawaan darah tinggi dan lain-lain ya. Terus ketiga biasanya jenis kelamin, kebanyakannya sih laki-laki ya. Yang keempat itu ras, tapi ras ini kebanyakan sih biasanya orang-orang kulit hitam. Nah, itu yang tidak bisa kita apa-apakan karena itu sudah takdirnya. Yang bisa kita apa-apakan ini yang bisa kita kelola. Itu faktor resikonya salah satunya. Kita lihat dari gaya hidup ya. Gaya hidup itu ya gaya hidup yang tidak sehat, misalnya banyak duduk-duduk, tidak banyak olahraga, itu juga faktor resiko kena stroke. Karena dia banyak duduk-duduk, tidak olahraga, jadi obesitas, itu faktor resiko stroke. Obesitas itu kegemukan ya.
Terus yang ketiga darah tinggi, ini yang paling disepelekan dan paling sering menyebabkan stroke. Ya, darah tinggi, orang-orang anggapnya darah tinggi itu harus pusing dulu. Enggak. Kita ada yang tensi sampai 200 enggak ada keluhan apa-apa juga ada. Tapi itu malah justru tinggi resikonya terjadi stroke. Bisa tiba-tiba pecah pembuluh darah terus langsung enggak sadar. Ya, itu yang paling dianggap sepele, tapi ini yang penyebab nomor satu tersering yang menyebabkan stroke. Terus yang keempat diabetes ya. Jadi kalau punya diabetes atau punya gula darah tinggi ya itu harus dikontrol. Kontrol dengan obat-obatan sama dari makanan ya. Itu faktor-faktor resikonya. Terus untuk gejalanya dok, jadi mungkin ada gejala yang apa ya, yang harus diwaspadai. Ya, kalau gejala stroke ini kalau dari Kemenkes ya itu sudah dibikin satu singkatan namanya segera ke RS. Segera ini se-nya senyum tidak simetris ya. Jadi mukanya tampak kayak perot. Ya. Gerak setengah badan melemah. Yang biasanya dibilang mendadak keple. Terus ra-nya itu bicaranya pelo atau pelat. Yang biasanya keluarganya bilang mendadak kayak R nggak nyampe gitu, pada sebelumnya nyampe aja ya. Kebas separuh badan mendadak ya, separuh tapi ya. Jadi entah kenapa dok kesemutan separuh atau rasa panas, rasa nyeri separuh badan itu sudah termasuk gejala stroke. R-nya ini rabun atau penglihatan mendadak gelap atau mendadak, pokoknya sebelumnya sehat itu mendadak tiba-tiba kayak kok gelap atau mendadak rabun, tapi mendadak ya, bukan yang pelan-pelan rabun itu. Karena sebelumnya lagi aktivitas, tadi lagi masak biasa-biasanya kok tiba-tiba langsung gelap. Nah, itu bisa curiga. Terakhir S-nya itu sakit kepala hebat. Jadi yang sebelumnya enggak pernah sakit kepala, lagi ngapa-ngapain sakit kepala tiba-tiba langsung hebat. Tapi hebatnya ini bukan yang kayak sakit kepala biasa ya. Kayak dipukul, kayak ditusuk tapi sampai gulung-gulung biasanya sakitnya. Nah, itu bisa curiga stroke juga. Jadi kalau ada tanda-tanda kayak gitu, kita wajib curiga jangan-jangan stroke. Dan ini semua stroke itu ya kata-katanya mesti mendadak. Nggak pernah ada pemberitahuan dulu sebelumnya. Jadi kayak sakit-sakit kepala ringan atau ini enggak ada, semua pasti mendadak. Jadi enggak kok tadi malam masih biasa aja, kok bangun-bangun tiba-tiba enggak bisa gerak, atau tadi lagi nyapu kok tiba-tiba langsung mulutnya merot ya, itu kita wajib curiga stroke. Berarti semua gejala tadi itu mendadak ya, nggak perlu butuh waktu yang lama gitu. Iya. Okay. Makanya tadi yang punya darah tinggi itu jangan nunggu ada keluhan dulu, jangan-jangan nanti langsung tiba-tiba stroke. Terus kalau misalnya ini apa sih yang harus kita lakukan kalau misalnya gejala stroke itu muncul? Salah satu dari gejala yang banyak tadi itu muncul, apa yang harus kita lakukan dok? Yang pasti kalau misalnya ada gejala kayak gitu harus langsung segera ke rumah sakit karena stroke itu termasuk kegawatan. Ya kalau segera diobati biasanya hasilnya akan lebih baik. Itu kalau terlambat hasilnya juga kurang baik. Terus apa bisa sih dok stroke itu sembuh total? Dibilang sembuh total sebenarnya kita tidak berani menjanjikan ya sebagai dokter, karena kalau berdasarkan pengalaman ya, kalau stroke-nya memang ringan biasanya ada beberapa yang kembali normal. Tapi kalau beberapa gejalanya yang berat itu ada yang dengan gejala sisa, tapi kebanyakan sih pasien-pasien dengan gejala sisa. Jadi misalnya masuknya dengan benar-benar tidak bisa gerak sebelah kanannya, tapi pulangnya ya bisa gerak tapi mungkin tidak sekuat yang sebelah kirinya. Kebanyakan seperti itu. Tapi ada juga yang memang sembuh total. Itu biasanya pada pasien-pasien yang memang stroke-nya masih ringan dan yang biasanya dapat pengobatan cepat. Jadi misalnya dia sadar loh ini tanda-tanda stroke, langsung dibawa ke rumah sakit, langsung dapat pengobatan. Ada yang beberapa bisa kembali normal gitu. Terus untuk pasien stroke nih ya dok ya, seberapa penting sih dukungan keluarga atau orang terdekat terhadap proses penyembuhan untuk pasien stroke sendiri? Oh penting banget ya, karena biasanya kan istilahnya pulang-pulang kebanyakan kita bilangnya cacat ya, misalnya lemas separuh atau ngomongnya pelat. Itu dukungan dari keluarga, karena kebanyakan itu jadi depresi ya, kebanyakan karena yang biasanya bisa kerja tiba-tiba nggak bisa kerja atau kerjanya terganggu, itu keluarga harus mendukung, enggak apa-apa gitu. Kebanyakan itu depresi. Terus yang kedua,
keluarga itu juga yang nanti mengingatkan untuk obat dan segala macam, karena pengobatan yang diminum tuh nggak cuma 1-2 macam, kadang beberapa. Ya itu juga faktor keluarga juga penting. Terus yang ketiga, keluarga juga yang biasanya ngatur pola hidupnya atau mengingatkan untuk pola hidupnya. Misalnya pasien tadi dengan darah tinggi, berarti kan ngatur makannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terus mengingatkan olahraga, mengajak untuk olahraga, untuk stop rokok, itu kan juga dari keluarga. Jadi dukungan keluarga itu penting banget. Terus gini dok, untuk pasien stroke itu kalau misalnya kita periksa apa bisa pakai BPJS ya, kadang ditakutkan ya sama keluarga itu mungkin biayanya yang besar karena kan mungkin pengobatannya juga jangka panjang ya, harus bolak-balik kontrol, minum obat. Apa bisa menggunakan BPJS untuk kasus stroke sendiri? Bisa banget, jadi nggak keluar biaya sama sekali kalau punya BPJS ya. Jadi memang 100% ditanggung oleh BPJS. Oh, Ya, enak jadi ya. nggak usah takut ya. Nanti memang CT scan itu semua pasien yang terkena stroke kita untuk memastikannya kita lakukan CT scan. Nah kalau nggak punya BPJS itu lumayan kan biayanya. Jadi lebih baik punya BPJS. Dengan BPJS nggak keluar biaya sama sekali. Kalau bisa tanya-tanya pasien yang ada di sini nggak keluar biaya. Jadi datang kita tangani, kemudian boleh pulang ya sudah. Nggak keluar biaya. Berarti full Ditanggung. gratis dari BPJS ya dok ya. Terus apa bisa stroke sendiri itu dicegah dok? Bisa. Nah, itu fungsinya kita tadi tahu faktor-faktor resiko. Jadi, cara mencegah stroke ini kan nggak ada peringatan dininya, mau tiba-tiba terjadi aja ya. Nah, cara mencegahnya ya kita harus menghindari faktor-faktor resiko tadi. Jadi, kalau punya darah tinggi, diobatin darah tingginya. Kalau punya diabetes, diobatin diabetesnya. Kalau merasa gemuk, ya harap diet supaya dikurangin berat badannya. Yang jarang olahraga, mulai rutin olahraganya nggak mesti harus lari, nggak harus sepedaan dan lain-lain ya. Jalan kaki rutin aja setiap hari 30 menit itu udah termasuk olahraga ya. Jadi kalau ngerasa berat olahraga ya tak saranin 30 menit aja jalan kaki udah cukup. Kalau yang ngerokok stop rokoknya gitu ya. Apa olahraga itu untuk pasien yang misalnya sudah stroke itu ya dok ya? Pasien stroke itu olahraga itu ada olahraga tertentu sendiri atau semua olahraga boleh? Yang penting olahraga yang tidak memberatkan tubuh. Ya, kalau misalnya ya nggak mungkin kan pasien stroke saya suruh lari Ya. gitu ya. Jadi olahraganya ya jalan kayak biasa keliling rumah ya silakan. Yang penting ada gerak gitu. Kan nggak mungkin juga pasien stroke saya suruh berenang gitu. Yang tidak memberatkan biasanya sih pasien-pasien yang stroke cuma saya suruh jalan kaki, yang penting rutin setiap hari gitu. Minimal 30 menit. Oke dokter, terima kasih banyak ya atas ilmu, waktu dan kesempatannya yang sudah di-sharing di podcast Sanrasan ini. Mungkin ada pesan khusus nih dari dokter buat sobat sigap, khususnya yang berkaitan dengan stroke ya. Misalnya mungkin tips hidup sehat atau mencegahnya stroke itu mungkin gimana, keluarganya bagaimana. Mungkin ada saran buat sobat sigap semuanya dok. Ya, jadi yang mau saya tekankan di sini, stroke itu tidak ada peringatan dini, terjadinya mendadak. Jadi kalau merasa punya faktor-faktor resiko yang tadi saya sampaikan, darah tinggi, diabetes, obesitas, rokok, jarang aktivitas, itu diperbaiki ya, karena itu salah satu faktor risiko. Dan ingat slogan segera ke RS tadi. Kalau ada salah satu tanda-tanda dari segera ke RS tadi terjadi di keluarga atau sekitarnya, segera dibawa ke IGD ya, karena semakin cepat penanganan, otak akan cepat dapat asupan aliran darah dan akan lebih cepat untuk membaiknya gitu. Dan untuk keluarga, kalau misalnya ada keluarga yang sudah terkena stroke, itu harap diberikan semangat ya, karena dan harus dibantu juga karena biasanya mereka memang butuh bantuan gitu, untuk kehidupan sehari-harinya. Oke, terima kasih banyak dokter ya buat sarannya atas semuanya tadi yang sudah di-sharing sama Sobat Sigap. Nah, buat Sobat Sigap, ya jika menemui gejala atau tanda stroke segera periksa ke Fasiankes, terutama di RSUD Tongas. Nah, dokter dan tenaga kesehatan di sini akan melayani Anda dengan sigap, selalu siap, ikhlas, gigih, amanah, profesional. Kita akhiri podcast kita hari ini, Sanrasan hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Sanrasan. Santai bicara masalah kesehatan bersama RSUD Tongas.